Selamat jalan Suzuki S-Team, semoga kerasan di tempat yang baru. Ya, cuman nggak nyampe setahun ya melihara Suzuki S-Team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas kenapa Suzuki S-Team ya. Jadi pada saat itu saya pernah memiliki Suzuki S-Team tahun 94 atau 95 ya. Itu saya pakai untuk kendaraan operasional sehari-hari. Selain memang saya juga hobi yaitu menggunakan mobil Panther. Kalau yang saya pakai contohnya adalah Toyota Etios. Ini baru saya dapat juga, nanti akan kita bahas untuk di video saya selanjutnya. Kenapa pada waktu itu saya memilih Suzuki S-Team? Yang pertama adalah dari konsumsi BBM ya, karena S-Team sendiri kita tahu dia mengeluarkan 1300 dan 1600 dan masih karburator. Waktu itu saya gunakan adalah yang 1300 karena saya pakai untuk operasional sehari-hari ya, untuk kerja sehari-hari. Dan saya rasakan selama saya pakai S-Team untuk konsumsi BBM-nya cukup irit lah, cukup terjangkau. Jadi masih bisa untuk 1 liter itu sekitar 14 sampai dengan 15 km. Jadi masih irit lah, masih hampir sama dengan kita menggunakan Panther, cuman beda di harga saja. Untuk harganya mungkin kalau Sora lebih murah, kalau saya pakai premium itu kan lebih mahal. Nah itu yang pertama adalah karena keiritannya. Yang kedua adalah karena kualitas bodinya ya. Kita tahu sendiri untuk tahun 90-an untuk Suzuki S-Team itu kalau tidak salah insya Allah itu diimpor secara utuh dari Jepang ke Indonesia. Jadi dia impornya itu secara utuh lah. Jadi makanya untuk kualitas besi semacam ini, untuk bodi plat-platnya ini dia mungkin ketebalannya sama dengan mobil-mobil sedan sekarang, cuman dia mungkin kualitasnya yang lebih bagus ya kan. Jadi pada saat itu tahun 94 saya peroleh itu masih kondisi mulus ya, masih mulus, belum ada kropos dan cat saja masih sebagian orsinil. Sebagian orsinil memang ada yang tambal sulam mungkin karena bekas baret atau benturan ya kan. Namanya wajar, mobil sudah lama dipakai ya kan. Itu jadi bodinya ini rata-rata kalau S-Team itu kalau memang dia terawat itu cukup bagus ya. Jadi cukup masih banyak yang orsinil. Istilahnya itu besinya itu lebih kuat. Yang kedua adalah karena untuk spare partnya untuk Suzuki S-Team ini ya kita tahu sendiri ini banyak perbandingannya ya. Kita bisa gunakan yaitu Forza, karena waktu itu juga saya pernah pakai Forza ya. Itu hampir sama juga dengan punya Carry 13 ya kan kalau kita pakai S-Team ini, atau mungkin sebagian juga sama yaitu dengan punyanya Katana atau mungkin sama dengan punyanya Baleno. Jadi untuk spare part Suzuki S-Team ini cukup melimpah, cukup banyak, baik untuk aksesoris semacam ini ya kan, atau lampu-lampu semacam ini, atau di dalam mesinnya itu cukup banyak dan melimpah. Dan harganya juga cukup terjangkau ya, tidak mahal-mahal amat, dan ya pokoknya terjangkau lah dengan kualitas yang ada. Nah itu ya, itu adalah penyebabnya kenapa saya pakai S-Team. Salah satunya ya itu tadi, karena spare partnya cukup melimpah dan banyak. Yang berikutnya adalah kalau kita masuk ke dalam interior S-Team itu adalah untuk fasilitas di dalamnya itu atau aksesoris di dalamnya itu cukup lengkap ya. Jadi S-Team sendiri kalau kita lihat di bagian pintu dia sudah dibekalin adalah 4 power window di sini. Termasuk untuk central locknya juga di sini ya. Termasuk untuk kunci power window juga dia ada di sini. Nah ini ya, ini yang saya buat contoh Toyota Etios ya. Karena ST-nya sudah tidak ada. Terus yang kedua, yang berikutnya untuk di dalam S-Team sendiri dia juga sudah memperoleh yaitu pengaturan termasuk RPM segala macam ya cukup lengkap lah. Terus yang lebih ini lagi adalah dia ini sudah memiliki pengaturan setir ya, setirnya untuk naik turun atau istilahnya itu untuk, jadi dia sudah ada pengaturan setirnya ya. Nah, kayak punya Etios ini
Itu untuk Suzuki STM. Untuk AC-nya sendiri dia juga cukup dingin, ya kan, cukup dingin pada waktu saya pakai. Ya kondisinya untuk interiornya karena dia masih merupakan kain ya, jadi cukup awet lah ya kan. Dari tahun 90-an itu saya pakai, itu belum ada yang robek-robek ya, jadi masih saya peroleh itu masih ori lah. Jadi interior di dalamnya itu masih ori, belum ada yang dirubah sama sekali. Paling dia cuma ditambahin karpet di bagian lantai ya, karena dia kan lantainya menggunakan seperti inilah, kayak bulu drusdin ini, jadi dia ditambahin yaitu karpet. Terus dia ya cukup lengkap lah, cukup nyaman untuk rem-remnya segala macam, cukup nyaman untuk dikendara itu ya. Itu kenapa saya pakai Suzuki STM. Salah satunya ya adalah faktor daripada untuk perawatannya ya mudah, terus setiap bengkel juga bisa untuk merawatnya, karena memang dia masih sistem kabulator, belum banyak menggunakan yaitu teknologi. Selamat jalan Suzuki STM, semoga kerasan di tempat yang baru. Nggak apa-apa Pak, ini lampu cas emang udah saya pakai, ini nggak masalah. Dia AC-nya yang ini. Ini 2 kali. Nah, terus untuk setelan setirnya kalau Bapak ini naik turun ini, di sebelah sini, utamanya kurang turun apa kurang tinggi. Nah, terus untuk lampu ini, kalau tip saya jarang pakai, hidup sih cuma jarang pakai saya. Iya. Oke, semoga barokah Pak ya. Tolonglah nanti ya. Nggih, siap Pak. Nggih, siap Pak ya. Oke. Nggih, siap. Udah berangkat Pak, udah itu duluan. Selamat jalan Suzuki STM, semoga kerasan di tempat yang baru. Ya, cuman nggak nyampe setahun ya melihara Suzuki STM. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.